Saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Dan semuanya itu harus turut tunduk patuh sama dia. Mereka harus totalitas, memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Jadi kalau satu Muharram datang ke Al Zaitun pasti rame. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, kami silakan. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Kalian bisa makan, saya punya cara. Apa dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Saudara tua ini ngalati kalau dikuyo-kuyo. Kita langsung ke Pak Sudimin. Kami juga berharap mengundang Bapak dengan pertanggungjawaban, kemudian apa yang Bapak alami ini memang sesuai fakta dan bisa mengungkap ini dengan terang benderang, Pak Sudimin. Tapi harapan kami Bapak bisa cerita alur instruksi ini, apakah memang berasal dari, kita sebutkan pimpinan Ponpes Al Zaitun langsung, atas nama Panji Gumilang, atau ada layer-layer hingga akhirnya perintah itu sampai ke Pak Sudimin untuk melakukan tindakan kejahatan demi NII itu, Pak? Jadi gini, saya tidak mengatakan bahwa ini langsung perintah dari Pak Panji Gumilang atau Syekh kita, Syekh Mahat Al Zaitun. Tapi ini kita punya struktur, karena saya hidup di teritorial. Wilayah mana Anda, Pak? Saya wilayah Jakarta Selatan. Oke. Jadi saya punya pimpinan, waktu itu saya masih di tingkatan desa. Saya semua sebagai wadat atau kopilah. Kalau di RI itu setara dengan RW, ketua RW. Tapi saya ibaratnya sebagai tentara, tentunya saya apapun yang dilakukan, diperintahkan oleh pimpinan akan saya lakukan. Dan masalah pertanggungjawaban bahwa pimpinan saya adalah Syekh Mahat Al Zaitun dan ibu kita negara NII adalah Al Zaitun juga. Saya pegang majalah Al Zaitun dari tahun 99. Tahun 2002 ini, edisi tahun 2000. Karena saya keluar, mohon maaf, Pak. Saya keluar ini tahun 2002 dan saya dapat majalah ini dari sekitar tahun 2000. Ini terpegang dari dulu, nggak pernah saya keluarkan kemana-mana. Ini bukti, saya 3 tahun cuma mendapatkan majalah Al Zaitun. Karena pimpinan, saya waktu itu pernah bertanya sama pimpinan, Bi, kalau negara Islam Indonesia ada di Indonesia sekarang ini, terus ibu kota kita di mana? Pimpinan saya menjawab, ya ini ibu kota kita ada di Al Zaitun, di Indramayu Hargelis. Walaupun saya belum pernah menginjak kakinya di Al Zaitun, cuma saya mendapatkan ini jadi saya yakin. Dan setiap satu Muharram, pimpinan saya, para hobilah dan yang lainnya itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Itu yang membuat saya yakin, udah perjuangan saya udah benar ya. Karena ibu kota saya ada di Al Zaitun, negara karunia Allah. Itu Mas. Ini Pak ya? Ya. Ini peta apa Pak ini Pak? Denah lokasi? Ya betul. Itu ini majalah yang memang diproduksi oleh Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun. Dan kita itu yakini karena itu yang dikasih sama mereka, didoktrinkan ke kita. Tapi mohon maaf Pak, isinya kalau saya baca sekilas, judul-judulnya penggabungan berbagai ilmu karate. Maksudnya ya murni hanya harian kegiatan dari Ponpes Al Zaitun Pak. Tidak ada judul misalnya cara merampok ala NII ya tadi Bapak sebutkan. Lomba memancing, kisah kebun salak dan sebuah masjid. Betul. Bisa itu bantu saya tidak mungkin, akan ada. Ibu Leni, Pak Lasmin? Nggak mungkin ada di situ. Itu bukan kegiatan NI KW 9 di situ. Itu kegiatan pesantren, Mas. Itu Jadi dimensi lain Mas, itu dimensi yang lain itu. Gini, mohon maaf, Mbak Leni. Jadi di zaman saya, waktu itu misalkan di Al Zaitun ada rombongan nih dari pejabat-pejabat datang ke Al Zaitun. Pimpinan saya, seorang jenderal aja sudah tunduk sama kita. Ya selalu dibilang Bagaimana? kayak gitu. Selalu dibilang sudah taslim atau tunduk. Sudah tunduk sama kita yang bagaimana datang. kamu hanya sekedar seorang rakyat biasa. Rakyat umum masa nggak mau tunduk sama NII? Masa nggak mau ngikutin NII? Begitu doktrinnya. Jadi ini aktivitasnya underground, tidak terang-terangan? Betul. Iya, namanya teritorial. Di luar wilayah Al Zaitun. Tersebar di Jabodetabek, Bandung,
Kalau nggak terang-terangan, tapi kenapa setiap 1 Muharram kabarnya ada ratusan ribu orang berkumpul di sana, lempar jumroh ala mereka, bukan lempar batu sesungguhnya, tapi memberikan semen tadi. Anda pernah ikut Maria, juga? ya? Ikut pernah, 1 Muharram beberapa kali. Sebelum memasukkan santri pun pernah ke sana. Tahun 2009 misalnya gitu. Dan beberapa tahun sebelum anak saya sekolah di sana, pergi ke sana 1 Muharram. Jadi dari koordinator-koordinator lah diundang untuk datang ke sana. Makanya nggak akan heran kalau kita lihat begitu banyak masanya di sana karena melalui koordinator-koordinator. Disampaikan kegiatannya apa saja? Iya, disampaikan. Diundang untuk datang silaturahmi di sana, berkumpul semua. Begitu. Oh, bahasanya silaturahmi ya? Ya, silaturahmi atau 1 Muharram ya. Jadi itu memang melalui struktur dari yang tertinggi kemudian sampai ke level desa itu sampai undangannya. Jadi semua yang mempunyai dana gitu ya bisa ikut ke sana. Punya bukti, Mbak? Gitu. Bukti. Punya bukti? Pernah Agar ini ada tidak fotonya. sekedar narasi, ada bukti video tidak? Ada foto saya tapi nggak dibawa kebetulan sekarang. Tim produser bisa ditampilkan video kiriman dari Ibu Leni Siregar ini, apakah betul ada aktivitas yang nyeleneh yang nggak lazim di Ponpes Al Zaitun? Kita lihat bersama. 200 ringgit dan untuk cincin emas. Dilanjutkan dari koordinator, dari santri, organisasi pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari organisasi pelajar mewakili santri tingkat Sanawiyah dan Aliyah menyumbangkan dana sebesar 21.379.000 rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dilanjutkan. Mahasiswa Universitas Al Zaitun 15 juta rupiah. Mahasiswa 15 juta. Dari Al-Aqsa Bekasi 200.000. Al-Aqsa Bekasi 200.000 rupiah. Dari aksi-aksi dakwah Indonesia Malaysia $10.000. 10.000 US dollar. Dari Yayasan Sarana Mitra Karya Indonesia 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Dari petani terpadu 2.720 rupiah. Tani terpadu 2 juta rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmat Sulaiman dari Unitodrim beserta 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Bisa Anda jelaskan? Iya. Jadi memang seperti itu tradisinya lempar jumrohnya ya, istilah untuk orang dalam itu lempar jumroh. Jadi memasukkan infak-infak dari wilayah masing-masing ke dalam Ada yang Anda kotak kenal? kaca itu. Ada yang Anda kenal dalam Ada video lah, itu? ada. Siapa, Mbak? Ada itu gubernur saya di sana ada. Gubernur NI dalam arti? Iya, gubernur NII. Jadi memang ya seperti itulah, mengundang tokoh-tokoh, kemudian mengundang jamaah-jamaahnya dari koordinator-koordinator. Itu bukan masyarakat biasa atau dari sekitar komplek Al Zaitun, bukan. Itu semua itu umat-umat NII KW 9. Itu dilakukan di mana, Mbak? Area mana? Di Masjid Rahmatan lil Alamin. Biasanya di sana. Tapi Dan dari di sana. visual ini Mbak Leni, mohon dikonfirmasi kalau kami lihat tidak ada sama sekali yang merasa tertekan, terpaksa, mereka dengan Bahkan sukarela nampak bangga, Pak. mengeluarkan dari dompetnya, ada yang di kantong kresek uang ini, kebayang Wow. uang puluhan juta atau Apa ratusan saja juta itu, ya. Mbak? Itu uang cash itu. Nggak ada yang merasa dipaksa, Mbak. Enggak, karena kan kita melalui doktrin bertahap ya. Oke. Sudah beberapa lama, sudah melalui proses tazkiyah gitu kan. Jadi malah kalau kita nyumbang sedikit itu di sana malu. Malu, nyumbang 500.000, 1 juta itu malu di sana. Ya padahal yang jumlahnya puluhan atau ratusan juta juga itu setelah dikoordinir untuk sekian jamaah gitu dalam satu wilayah atau daerah gitu. Ya, Anda melihat dalam keterlibatan orang-orang pada saat 1 Muharram itu memang hanya lingkup NII saja atau juga masyarakat luas, bahkan santri juga dilibatkan atau bagaimana? Ya santri mungkin itu ada perwakilannya ya, santri. Dilibatkan juga santri di sana? Ya, yang sepengetahuan saya itu tadi ada seragam madrasah ibtidaiyah ya. Ada yang putih merah gitu. Itu juga dari santri, kemudian mahasiswa ada juga yang mungkin untuk menutupi bahwa itu kegiatan pesantren juga gitu.
Padahal intinya itu yang besar-besarnya itu kegiatan orang dalam. Infak sebanyak itu dari mana kalau bukan dikoordinir? Apakah tahu Mbak jumlah terkumpul berapa dan digunakan untuk apa uang sebanyak itu yang dikumpulkan di atas panggung ini? Ada penjelasan? Jumlahnya bisa miliaran di sana. Dalam beberapa jam saja, karena memang sudah dikumpul dari beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi koordinator itu tinggal bawa, tinggal masukkan uangnya gitu. Diperuntukkan untuk apa, disampaikan nggak? Kalau diperuntukkan untuk apa ya pastinya dibilangnya untuk pembangunan di sana aja. Gitu. Oke, ini seperti Mas Iksan agak sedikit tersenyum melihat visual ini, bisa dijelaskan Mas Iksan Tambahin, sebagai Bang Iksan. mantan Respon Anda, santri Mas. Al-Zaitun. Betul, dilibatkan juga santri dalam kegiatan itu? Ya betul, dilibatkan karena pada kita juga atas kesadaran juga ya. Saya mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pembukaan santri Al-Zaitun kalau berpidato. Qulil haq walau kanal muron. Mohon maaf Syekh dan pengikutnya, mohon maaf juga kepada masyarakat. Saya harus menyakiti Anda semuanya karena kejujuran saya. Karena saya nggak rela berbohong demi Anda bahagia. Karena hari ini tuh posisi saya dibenci oleh masyarakat dan saya juga dibenci oleh pengikutnya Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi gini, Ma'had Al-Zaitun saya analogikan begini ya. Ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Oke? Jadi oleh negara orang-orang ini atau kelompok ini dibikinkan apotik oleh pemerintah. Yang di dalam apotik itu menjual obat yang sesuai dengan izin BP POM. Sesuai, yang legal semuanya. Obat-obat itu yang dikonsumsi oleh kami para santri Al-Zaitun. Gitu. Dimana kalau realnya itu adalah dibuat sebuah lembaga pendidikan pesantren di mana kurikulumnya semuanya kegiatan di dalam Al-Zaitun adalah sesuai dengan rekomendasi Kemenak. Tapi di situ juga apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi. Yang dijual di masyarakat di dalam Al-Zaitun. Oke, korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al-Zaitun. Santri Al-Zaitun minum obat yang legal. Gitu. Yang kemudian mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang orang-orang ini adalah pengedar-pengedarnya atau mereka yang minum-minum obat terlarang tadi. Obat itu ini analogi kan ya Mas ya? Ini analogi. Analogi ya? Ini analogi. Obat itu kalau sampai ke minum satu pil aja, maboknya kayak Bapak tadi itu. Bisa mencuri, merampok, dibentuk sama negara loh, Dan itu sampai hari ini masih ada kegiatan itu. Siapa korbannya hari ini kita lihat? Kami santri kena stigma oleh masyarakat. Diolok-olok di media sosial. Santri Al-Zaitun tinggal bayar 2 juta udah boleh zina. Di masyarakat kami dipandang begitu, kami malu. Berapa banyak influencer yang mengolok-olok kami. Padahal kami baik-baik saja. Siapa lagi korbannya? Rakyat Indonesia seperti bapak-bapak ini, ibu ini. Bukan 1-3 orang ini, bukan. Ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang. Betul, betul. Kita ada bencana alam ya. Hilang 1 orang aja beritanya itu bisa sebulan 24 jam diputar. Hilang 1 orang. Ini ratusan ribu orang kayak gini negara main loh. Udah masuk ke penyidik tersangkanya nggak ada. Gimana coba? Iya. Sekarang yang datang ke apotik sana, yang datang ke Al-Zaitun, profesor, dokter, jenderal, macam-macam, ngapain sih ngibulin masyarakat kayak gitu? Al-Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal.
Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu, emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam, nggak ada yang diceritain nama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Kami minta tolong kepada sibuk pemerintah. Klarifikasi ya Bang Ihsan ya, sebagai alumni itu sibuk klarifikasi ya. Capek kami klarifikasi. Padahal masalahnya bukan di santri ya. Masalahnya bukan di kami. Kami minta tolong kepada pemerintah, tolong bijak. Tapi kalau gerakan bawah tanah kok tidak tersentuh Mas kesannya sampai sekarang? Dan mereka tetap eksis, jumlahnya ratusan ribu tadi Mas Iksan sebutkan. Ya karena mereka kamuflase lah Mas. Gak mau mencari ya. Gak mau main di teritorial. Gak ada. Maunya main di pesantren. Semuanya itu siasat Mas. Anda pada saat menjadi santri pun tidak mengetahui hal-hal ini? Saya tahu. Karena saya santri yang bagian orang dalam, orang teritorial, orang tua saya. Ngerti saya. Itu. Tapi ada satu catatan tadi ketika Pak Sudimin mengatakan bahwa kenapa mereka bisa terdoktrin untuk melakukan kriminalitas. Ternyata dari pimpinan teritori mereka juga menjual ayat-ayat suci Al-Quran sehingga mereka begitu yakin. Miris sekali ini, nanti dari MUI kita minta suaranya dari